Pada part ke-134 diambil dari light novel bab 314 sampai dengan 315, pertemuan dengan Valeria Histor, guru masa lalu. Kata-katamu adalah perintahku, jawab Mesapato. Dia baru saja lulus ujian terakhir untuk menjadi ksatria pelindung dan ditugaskan sebagai pembawa bendera ke-12, bersama Skatrimon, yang berdiri di sisi lain Jin. Skat? Baik tuanku. Bersihkan sampah di jalanan. Perampokan, pembunuhan, kekerasan. Yang diperlukan hanyalah menoleh untuk menyaksikan para anarkis melakukan kejahatan secara real-time. Itu adalah sampah yang tidak menyadari Jin telah tiba di Mahmeet. Dia sebenarnya tidak peduli jika para sampah dunia bawah saling bertarung satu sama lain, tapi ada juga warga sipil yang ikut campur. Perintah Jin bertujuan untuk mengakhiri para penjahat yang melanggar warga sipil. Saya akan memenuhi pesanan Anda, Tuan. Mesa dan Skat melewati Jin dan mulai bergerak. Dalam hitungan detik, teriakan kaum anarkis mulai terdengar dari berbagai tempat. Frekuensi teriakan menurun dengan cepat. Setelah Skat menikam beberapa, sisanya mendapat petunjuk. Bukan sembarang ksatria penjaga yang datang ke tempat ini untuk menjalankan misi. Seorang pembawa bendera Rankandel ada di sini, di gurun ini. Jalanan langsung menjadi sunyi. Tapi Skat tidak peduli. Dia melewati setiap gang seperti hantu untuk melakukan pembersihan. Jalanan juga kosong. Para penjahat Mahmeet sibuk bersembunyi di rumah dan kedai minuman mereka seperti mangsa yang melihat predator alami mereka. Hanya angin dingin yang menyapu jalanan yang kosong. Mahmeet terdiam untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mesa dan Skat telah tumbuh sangat kuat. Jin membentuk senyuman lembut. Cukup menarik bahwa mereka sekarang menjadi ksatria penjaga penuh. Sudah waktunya bagi Velop untuk kembali dari pegunungan bersalju di tenggara kerajaan Mythel juga. 7 anggota faksi muda yang tersisa juga akan mengikuti ujian akhir mereka. Saat mereka semua menjadi ksatria penjaga, mungkin aku harus membawa mereka ke tempat latihan yang mengerikan. Jika memungkinkan, akan sangat bagus jika mereka semua menjadi cukup kuat untuk dipanggil sebagai ksatria hitam sebelum mereka berusia 50. Tunggu. Mungkin aku harus membuat mereka bekerja keras sehingga mereka tidak punya pilihan selain menjadi ksatria hitam. Keduanya sama sekali tidak menyadari rencana jahat Jin. Mesa dan Skat harus menenangkan hati mereka yang bersemangat saat mereka memaksa kaum anarkis Mahmeet untuk menyerah. Mereka siap memberikan segalanya, karena sekarang mereka bisa bersama Jin sekali lagi. Jin berjalan perlahan menuju lubang cahaya bulan. Sama seperti kehidupan anak-anak golongan muda yang telah berubah, kehidupan guruku akan berubah dibandingkan dengan kehidupan masa laluku begitu dia bertemu denganku. Mungkin Joshua menemukan nama palsunya saat ini juga karena aku hidup kembali. Itu membuat tulang punggungnya merinding. Dia selalu tahu bahwa setiap hal kecil yang dia lakukan setelah hidup kembali dapat mengubah kehidupan orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk membuat keputusan yang akan membimbing semua orang yang dicintainya menuju akhir yang lebih baik, sebisa mungkin. Tapi dia tidak yakin apa yang harus dilakukan terhadap Valeria. Dia tidak tahu apakah bertemu Valeria akan memberikan dampak positif padanya atau tidak. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Dia harus menjaganya di sisinya dan memberinya jaring pengaman. Di kehidupan masa laluku, baik Rankandels maupun Ziples tidak berhasil menangkapnya, tapi di kehidupan ini, orang tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Valeria tidak diragukan lagi adalah orang yang kuat. Dia adalah salah satu orang terkuat yang dia kenal. Ini bukan hanya tentang kemampuan bertarungnya. Itu adalah kekuatan kemauan yang dimiliki Valeria sebagai pribadi. Dia bersinar dan mengagumkan. Namun ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kemauan keras. Contoh yang baik adalah seorang penyihir ajaib berusia 17 tahun yang menghindari kejaran 2 klan raksasa tanpa ada yang bisa dipercaya. Berbeda dengan Jin semasa menjadi pembawa bendera sementara, Valeria tidak memiliki saudara kandung yang menyembunyikannya di Lavrarosa atau rekan-rekan yang bersedia mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya. Dia tidak akan bisa bertahan dalam pengejaran kedua klan selamanya. Jika saya tidak membantunya, mereka akhirnya akan menangkapnya. Sebagai muridnya, sekaranglah waktunya untuk membalas budi guruku di kehidupanku yang lalu. Hatiku yang kebingungan menjadi tenang saat aku mendekati lubang cahaya bulan. Dia telah tiba, tuanku.
Mesa dan Skat menundukkan kepala saat Jin mencapai pintu masuk Moonlight Pit. Di belakang mereka, 5 pimpinan serikat pekerja dan bawahannya sedang berlutut, tersusun rapi dalam barisan. Ada sekitar 100 bawahan, dan mereka adalah petugas dari masing-masing faksi. Jin mengamati mereka beberapa saat tanpa berkata apa-apa. Dia mencari Valia. Dia tidak di sini. Jadi, langkah selanjutnya adalah mencari pemimpin yang mungkin mengenal Valeria. Untungnya, ada wajah familiar di sini. Kamu. Ya, kamu. Siapa namamu? Jin memandang pemimpin yang berlutut di depan saat dia berbicara. Saya Yorke, Tuan. Apakah saya mengenal Anda, Tuan? Jawab pemimpin itu sambil menyebutkan namanya dengan sopan. Memang Yorke sudah mengenal Jin. Halo, Nak. Sepertinya kamu cukup berbakat untuk usiamu, tapi tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal di kota ini terlalu lama, apalagi jika kamu berniat menimbulkan masalah. Terima kasih atas saranmu. Tapi aku perlu mencari seseorang. Aku akan memastikan tidak menimbulkan masalah bagi orang-orang yang tinggal di sini, kata Jin. Haha, ku dengar tempo hari kamu membunuh seorang preman di bar dengan 1 pukulan, tapi sekarang kamu bertingkah seperti anak domba yang lemah lembut. Itu karena kamu berbeda dari mereka semua. Ternyata aku tahu betul apa yang bisa kuharapkan darimu. Kamu tidak sopan. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkanmu tinggal di sini beberapa hari lagi. Terima kasih. Saya tidak akan melupakan kenyataan bahwa Raja Mahmeet telah membantu saya, bahkan setelah saya kembali. Itulah percakapan Jin dengan Yorke dan Raja Mahmeet lainnya saat menjalankan misi kelas menengah. Ya, Yorke. Orang yang berkomentar tentang sopan santunku di lobi lubang cahaya bulan dipenggal kepalanya oleh pedang istana rahasia. Apakah kamu ingat aku sekarang? Oh. Mata pemimpin itu melebar saat dia mengangguk. Tentu saja dia ingat. Setelah Jin meneror lubang cahaya bulan untuk menjalankan misinya dan berpura-pura bahwa penyihir datang dari luar, para pemimpin Mahmeet menderita di bawah Siris untuk waktu yang lama setelahnya. Itu semua karena Ryu dan Heiten, dari 7 pedang istana rahasia, tidak dapat menemukan penyihir Jin yang telah meluncurkan panggilan kilat di lubang cahaya bulan. Siris terus melecehkan para pemimpin tersebut selama beberapa waktu setelahnya dalam upaya menemukan pelakunya. Baru setelah beberapa saat dia menyadari bahwa anak laki-laki yang dia lepaskan, Jin, mungkin adalah pelakunya. Dan ketika dia melakukannya, dia mengumpulkan para pemimpin dan meminta mereka menyelidiki aktivitas anak laki-laki tersebut di Mahmeet, mulai dari tanggal kedatangannya, tujuannya, dan setiap hal kecil yang dia lakukan di Mahmeet. Ini merupakan kemalangan besar bagi para pemimpin Mahmeet, namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menolak perintah Siris. Nyonya Siris. Anak laki-laki itu melongokkan kepala seorang pemula bernama Tong di sebuah kedai tak lama setelah tiba di Mahmeet. Lalu dia bertingkah seolah sedang mencari seseorang. Dia datang ke lubang cahaya bulan dan tidak melakukan apapun di Mahmeet. Apakah begitu? Ya, Nona. Menurutku, dia mungkin bukan pelakunya sama sekali. Anda tahu, tidak masuk akal jika anak itu menggunakan mantra bintang 6 atau 7. Jika bukan dia, apa maksudmu anak buahku kehilangan penyihir itu? Bukan itu maksudku. Dan meskipun Anda benar dan dia benar-benar pelakunya, Nona Siris, menurutku dia tidak mengincar istana rahasia. Mungkin salah satu dari kita menyinggung perasaannya, dan dia melampiaskannya pada orang itu. Siapa yang dia cari? Aku diberitahu dia sedang mencari seseorang bernama Vista atau Vester. Itu adalah Yorke, pemimpin yang berdiri di depan Jin pada saat itu, yang telah berbicara dengan Siris saat itu. Yorke sengaja memberitahu Siris bahwa nama itu Vista atau Vester karena dia sangat kesal padanya, tetapi dia dengan jelas menegaskan bahwa Jin, pada usia 15 tahun, sedang mencari seorang histor. Tentu saja, Siris harus membuang banyak waktu untuk mencari Vista dan Vester. Saya minta maaf karena tidak segera mengenali Anda, Tuan Jin. Yorke, tetap di sini. Kalian semua, menghilang dari pandanganku secepat mungkin, Jin berbicara dengan suara rendah. Para pemimpin dan bawahan lainnya dengan cepat berpencar seperti kecoak. Kekuatan yang diwakili oleh nama Rankandel dalam Hufester bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang yang melanggar hukum. Ayo masuk ke dalam dan bicara. Intuisi Yorke memberitahunya saat itu bahwa Jin telah kembali ke Mahmeet untuk menemukan orang yang dia cari 4 tahun lalu.
Ya, Pak. Keduanya memasuki lubang cahaya bulan. Scott dan Mesa kemudian menjaga penginapan sebagai penjaga gerbang. Lobi itu benar-benar kosong. Saya sedang mencari seseorang. Ya, Tuan Jin. Tolong beritahu saya siapa orang itu. Jika Anda dapat memberi saya nama atau deskripsinya, saya jamin saya dapat menemukan orang itu, selama mereka berada di dalam Mahmeet. Apakah ada seorang gadis berusia sekitar 17 tahun yang tinggal di Mahmeet saat ini? Dia akan memiliki rambut merah dan tongkat kayu pinus perak. Rambut merah dan tongkat. Yorke mencari ingatannya. Sejauh yang dia tahu, tidak ada gadis berambut merah dengan tongkat kayu pinus perak di Mahmeet. Selain itu, bagaimana seorang gadis berusia 17 tahun bisa bertahan hidup di kota yang penuh kekerasan ini? Tapi itu mengingatkannya pada seseorang. Tidak ada gadis berambut merah yang memiliki staf, tapi ada gadis dengan usia yang sama yang baru-baru ini bergabung dengan organisasiku sebagai pesuruh. Siapa namanya? Dia bilang itu Arya. Aku tidak tahu nama belakangnya. Dia lahir di gang, dan dia juga cukup tajam. Jantung Jin mulai berdetak lebih cepat. Apakah tidak ada orang lain? Tidak ada, Tuan. Gadis itu satu-satunya yang berusia di bawah 20 tahun. Apakah saya harus membawanya ke sini? Biarkan aku memeriksanya. Ya, Tuan Jin. Mohon tunggu sebentar. Saya akan memberitahu bawahan saya untuk membawa Arya. Yorke hendak bangun, tapi langit-langit lobi tiba-tiba runtuh, menjatuhkan tombak ke dalamnya. Itu adalah tombak biru yang dibentuk dengan mana berbasis petir. Itu adalah variasi mantra yang Jin coba gunakan di Gurun Mitra Besar. Tombak itu menembus kepala Yorke dan menancap di tanah. Yorke bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Jin perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ada sosok berkerudung yang sosoknya terlihat melalui lubang di langit-langit. Dia bisa mengenali orang itu, meski tudung menutupi wajahnya. Bahkan rambut coklat asing yang menyembul dari tudung sudah cukup untuk meyakinkannya. Itu adalah Valeria Histor, tuannya. Dia merasa seolah waktu telah berhenti. Dia ingin meneriakkan namanya, memberitahunya bahwa itu sudah lama sekali. Segala macam perasaan yang tak terlukiskan melintas di hatinya seperti sinar cahaya yang menyebar ke segala arah. Jin. Valeria bertanya saat bertemu Jin. Jin membuka matanya lebar-lebar. Apakah dia baru saja menyebutkan namaku? Mendengar Valeria mengucapkan satu suku kata itulah namanya. Butuh waktu 19 tahun. Jika dia tidak mengulurkan tangannya padanya ketika Jin mengembara di dunia sebagai pengembara yang tidak berguna dan putus asa di kehidupan masa lalunya. Kehidupan Jin hanyalah hari-hari yang kelam dan menyedihkan. Dia adalah gurunya, seorang teman, rekan yang dapat dipercaya, objek belas kasihnya, dan penyelamatnya. Keheningan terjadi. Dalam kurun waktu beberapa detik yang singkat itu, hati Jin terlalu penuh untuk berkata-kata. Dia merasa kepalanya langsung memanas dan menjadi kosong, dan pandangannya menjadi gelap. Dia ingin menjawabnya di sini dan saat ini, jika dia bisa. Kalau saja dia bisa menyebut namanya seperti di kehidupan sebelumnya. Tapi dia harus rasional. Mustahil bagi guruku untuk mengingatku. Dia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Jika dia tiba-tiba memeluknya dan menunjukkan kasih sayangnya, seluruh situasi bisa berubah menjadi berantakan. Dia satu-satunya yang mengalami ini sebagai reuni. Saya harus bertindak dengan cara yang bisa dia terima. Jika tidak, aku hanya akan meningkatkan kewaspadaannya. Dan jika bukan itu masalahnya. Meskipun Valeria juga memiliki kenangan tentang kehidupan masa lalunya seperti Jin, mendekatinya secara emosional adalah hal yang bodoh. Jin menganggap Valeria lebih kejam dari ayahnya. Jika dia memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya tetapi tidak menunjukkannya, itu berarti dia melakukannya sebagai bagian dari rencana yang rumit. Atau mungkin kenangan indah di kehidupan masa lalu mereka tidak lagi penting baginya. Entah dia memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya atau tidak, percakapan ini harus dimulai semulus mungkin. Dia tidak mampu membiarkan emosinya mengungkapkan kelemahannya. Bagaimanapun, Jin ada di sini untuk mengajukan permintaan pada Valeria. Dia tidak pernah terlibat dalam percakapan mendalam atau membuat kesepakatan kecuali benar-benar diperlukan, atau kecuali dengan seseorang yang dapat dia hormati. Dia harus memenuhi setidaknya satu dari keduanya. Pintu masuknya cukup elegan. Bisakah kamu membunuh bosmu seperti itu, Arya Owlheart? Tidak, haruskah aku memanggilmu Arya Histor? Dia menghilangkan kedua nama tersebut, Owlheart dan Histor.
Namun Valeria tampaknya tidak terkejut sama sekali. Jin tidak tahu apakah dia menahan keterkejutannya atau hanya mengharapkannya. Ngomong-ngomong, bukankah kematian Yorke ditentukan saat kamu datang mencariku? Valeria mendarat di lobi dengan sedikit gerakan. Betapapun kejinya dia, tetap saja mengkhawatirkan untuk membunuh seseorang yang mengikuti perintah seseorang. Aku sudah mengurusnya untukmu, jadi mungkin rasa terima kasihnya perlu. Valeria melepas tudung kepalanya dan memperlihatkan wajahnya seolah dia tidak peduli. Dia memiliki rambut berwarna coklat, pupil merah cerah, dan bibir rapat. Dia memiliki penampilan muda karena usianya yang masih muda, 17 tahun, namun tetap mempertahankan ekspresi yang tidak bisa didekati. Jin belum pernah melihat Valeria pada usia 17 tahun. Jelas bahwa Valeria akan menjadi lebih lemah dan lebih rapuh dibandingkan saat berusia 26 tahun. Dia lebih kecil dan lebih kurus dari yang diingatnya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih tajam dibandingkan kehidupan sebelumnya ketika dia sudah dewasa, seperti gigi binatang yang terluka. Saya kira Anda bisa berpikir seperti itu. Tapi yang terpenting, saya tidak berpikir Anda akan begitu bersemangat untuk memperlihatkan wajah Anda. Izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu. Jika Anda memutuskan untuk menyerang saya pasti akan memprioritaskan keselamatan daripada rasa ingin tahu. Keamanan, katamu. Sepertinya kamu bisa melarikan diri dariku jika kamu mau. Jika aku tidak bisa, aku tidak akan muncul di hadapanmu setelah membunuh Yorke. Tak satu pun dari mereka menunjukkan emosi apapun, tetapi keduanya sibuk menghitung jalannya pembicaraan di kepala mereka. Aku ingin tahu siapa yang mungkin mencariku di kota ini 4 tahun lalu. Setelah mengetahui itu aku berpikir untuk memulai percakapan. Valeria pindah ke Mahmet tak lama setelah Jin menyelesaikan misi kelas menengahnya dan tinggal di sana selama 2 tahun. Sebab, tempat warisan sang sejarawan terletak di kota tanpa hukum. Untuk menemukannya, dia menggunakan registrasi sihir beberapa kali di Mahmet. Dan hasilnya, dia menemukan catatan bahwa seseorang telah mencari sejarawan di sebuah kedai 4 tahun lalu, beserta lokasi situsnya. Selain itu, warisan yang ia temukan di Mahmet memungkinkannya melihat sekilas catatan masa depan, yang menyatakan bahwa orang yang sama akan bertemu dengannya lagi sekitar bulan Maret 1799. Itu sebabnya dia berada di Mahmet. Dia telah menunggu Jin. Aku ingin tahu bagaimana kamu mengetahui bahwa aku mencarimu. Itulah pertanyaanku. Bagaimana kamu tahu tentang aku? Ini adalah alam sekutu Hufester. Menurutmu apakah ada sesuatu di sini yang tidak kita ketahui? Jika Rankandels mencari Histor, itu jelas sangat rahasia. Saat itu, kamu hanyalah seorang kadet kelas menengah berusia 15 tahun. Itu berarti informasi seharusnya tidak berada dalam jangkauanmu sejak kamu bahkan bukan pembawa bendera. Ya, sangat rahasia, ya. Apakah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Aku tidak melebih-lebihkan diriku sendiri. Aku tahu aku hebat. Lihat. Bahkan Jin Rankandel yang hebat sendiri ada di sini. Nyatakan alasanmu mencariku. Jin tersenyum. Aku punya permintaan yang harus kubuat. Permintaan macam apa? Pemulihan alat perekam. Yang dimaksud dengan alat perekam, maksudmu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyangku? Aku akan memberitahumu jika kamu setuju untuk membantuku. Valeria lalu mengejeknya. Sepertinya kamu tahu apa yang diwakili oleh nama Histor. Tapi, sayangnya bagimu, tidak ada alasan mengapa aku harus membantumu. Saya selalu bisa mengemukakan alasannya. Kolaborasi untuk bertahan hidup, sebagai permulaan. Kamu tidak bisa membunuhku. Mengapa kamu merasa seperti itu? Karena itu akan membantu Zipley dan pesaing kamu. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jin menghunuskan Sigmund dan melambaikannya ke dekat mata Valeria dalam sekejap. Helaian rambutnya yang diwarnai jatuh ke lantai. Terkejut, Valeria memandangi helaian rambut yang jatuh dan berkedip. Aku tidak mengira kamu akan mengecewakan. Apakah kamu datang untuk mengajukan permintaan, dan yang kamu lakukan hanyalah mengancamku dengan paksa? Hanya itu yang kamu punya. Valeria sangat marah saat dia menatap dan berteriak pada Jin. Itu membuat Jin lengah. Sangat aneh melihatnya seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, Valeria tidak akan pernah bereaksi seperti ini. Memikirkan dia akan mengungkapkan emosinya kepada seseorang yang bisa menjadi teman atau musuh, terutama ketika dia memiliki lebih banyak alasan untuk melihatku sebagai musuh saat ini.
Mungkin dia tidak pandai mengendalikan emosinya karena usianya hampir 10 tahun lebih muda sekarang. Tetapi tetap saja, ada sesuatu yang aneh. Dia tampak sangat kecewa tentang sesuatu. Jin mengangkat bahu. Saya harap Anda tidak menganggapnya sebagai ancaman. Ini nasihat. Jika ada Rankandel selain saya yang ada di sini saat ini, itu pasti lebih dari beberapa helai rambut. Satu-satunya alasan kamu berada di hadapanku saat ini adalah karena aku memilih untuk bertemu denganmu. Baik Rankandels maupun Ziples tidak akan dapat menemukanku mulai hari ini. Pidatonya cepat, dan nadanya sedikit bergetar. Valeria tidak bisa mengendalikan emosinya. Bertingkahlah seolah-olah aku mengharapkan sesuatu dariku. Segalanya akan berbeda jika seseorang berasumsi bahwa Jin tidak tahu apa-apa tentang Valeria. Tingkah laku Valeria saat ini sama sekali tidak aneh. Dia mungkin tampak sebagai orang yang bosan dengan klan besar karena kehidupan nomadenya. Tapi itulah yang dipikirkan Jin, Valeria sangat kecewa pada Jin. Kenyataannya, Valeria sudah penasaran dengan orang bernama Jin itu bahkan ketika dia jauh lebih muda dari sekarang. Kurang lebih saat itulah dia mulai menyadari apa itu catatan. Atau mungkin saat itulah dia mulai memahami apa arti catatan itu bagi seorang sejarawan. Saat itulah dia mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dia tidak tahu apakah itu mimpi yang tidak masuk akal atau serangkaian mimpi panjang tentang masa depan. Tapi mimpi itu selalu berlanjut, seperti bayangan yang kuat. Mimpi itu sebagian besar terdiri dari versi dewasa dirinya yang berbicara dengan seorang pengembara acak di gang gelap kota yang tidak dikenal. Apakah kamu akan duduk di sana selama sisa hidupmu? Enyah. Betapa menyedihkannya hal ini. Jin Rankandel, saudara-saudaramu hanya akan senang dengan hal ini, tahu, dia berkata. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Menilai dari keingintahuanmu, kurasa ada beberapa hal yang masih kamu inginkan dari dunia ini. Ikuti aku. Aku akan memaafkanmu karena menusukkan pisaumu ke orang yang menghampirimu. Dia mendapat mimpi itu hampir setiap hari, dan itu merupakan misteri besar bagi Valeria. Mengapa pria tak dikenal itu selalu muncul dalam mimpinya, dan apa hubungannya dengan orang malang dalam mimpi itu? Tapi emosi yang dia rasakan terhadapnya jelas. Dalam mimpinya, dia merasa kasihan. Terkadang, mimpi itu terasa lebih nyata dibandingkan kenyataan. Dia akan bangun dengan basah kuyup dan kebingungan. Dalam mimpinya, dia 1 dekade lebih muda. Hanya ketika dunia diguncang oleh insiden di Kerajaan Suci, dia menyadari bahwa gelandangan itu adalah Jin. Saat itulah wajah Jin Rankandel terungkap ke seluruh dunia. Berkat peristiwa tersebut, Valeria menyadari bahwa pria dalam mimpinya adalah putra bungsu klan Rankandel yang sepertinya dipuji semua orang. Dia tampak jauh lebih baik daripada yang muncul dalam mimpinya, tetapi dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah Jin Rankandel yang sama yang dia peluk tanpa alasan yang jelas. Alasan dia meneriakkan nama Jin saat melihatnya adalah karena mimpinya selama dekade terakhir. Itu adalah kebiasaannya melakukan hal yang sama dalam mimpinya setiap malam. Saya membuat kesalahan. Aku terlalu mementingkan seseorang yang kulihat dalam mimpiku dan menjadi bersemangat tanpa alasan. Tapi alat perekam? Saya kira tidak ada salahnya untuk memeriksanya. Selain itu, aku perlu mencari tahu bagaimana Jin Rankandel ini melacakku. Valeria berbalik. Sudah waktunya untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan mempertimbangkan tuntutannya dibandingkan dengan apa yang bisa dia peroleh. Arya Oulhart. Apakah kamu pergi tanpa membawa apa-apa? Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Jika ini tentang memulihkan perangkat perekam Anda dapat menemukan orang lain. Aku punya buku ajaib Skugiel Histor, kata Jin. Dia tiba-tiba berhenti. Dia kembali menghadap Jin. Apa katamu? Jin mengeluarkan buku ajaib Skugiel dari saku dalamnya. Aku sudah diberitahu bahwa kode-kode ini milik Histor. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Valeria terkesiap kaget, tangannya menutupi mulutnya, saat dia menatap Jin dengan tidak percaya. Apa yang pernah? Jin membuka buku tebal itu menjadi 2 dan membaginya menjadi 2. Lihat sendiri apakah itu buku besar ajaib sejarah yang asli atau bukan. Jin menyerahkan setengah dari buku tebal itu kepada Valeria. Kejutan terlihat jelas di wajah Valeria saat dia mengambil buku besar ajaib itu. Jin merasa tidak enak karenanya, tapi dia punya alasan untuk melakukannya. Saya tidak boleh memberikan waktu kepada guru saya untuk berpikir.
Dia masih muda, dan menurutku dia kurang teliti dibandingkan yang kuingat, tapi kalau dia santai saja, dia akan mempermainkanku. Mata Valeria membuat gerakan kecil ke kiri saat dia memeriksa kode rahasia di buku tebal itu. Itu adalah kebiasaan Valeria yang dia tunjukkan ketika dia merasa kesusahan atau terpojok. Di mana kamu mendapatkan ini? Di rumah lelang bawah tanah di kerajaan Arhin. Tempat itu sudah tidak ada lagi. Jika kamu memperbaiki alat perekam yang kumiliki, aku akan memberimu sisa buku tebal itu sebagai hadiah. Selanjutnya, aku berjanji akan menjagamu aman dari Rankandels dan Ziples. Menjagaku tetap aman dari Rankandels dan Ziples? Aku tidak menyangka pembawa bendera ke-12 Rankandels mempunyai kekuasaan sebesar itu. Menurutku, mengamankan tempatmu sendiri akan menjadi sebuah perjuangan saat ini. Selain itu, aku tidak begitu lemah sehingga membutuhkan perlindungan kamu. Jika kamu tidak lemah, buktikan dengan mengambil separuh lainnya dari tanganku. Itu tidak mungkin, tapi yang bisa kulakukan adalah melarikan diri dengan setengahnya di tanganku. Dari apa yang kulihat darimu sejauh ini, kedengarannya masuk akal. Baiklah, jangan ragu untuk melakukannya. Tapi aku bisa berjanji kepadamu bahwa kamu tidak akan pernah melihat separuh lainnya lagi. Astaga! Jin menyulap api mana di tangannya dan membawanya ke sisa separuh buku tebal itu. Ini tidak masuk akal bagiku jika kamu tidak bekerja sama denganku. Buatlah keputusanmu. Apakah kamu akan membantuku atau melarikan diri? Yang bisa aku janjikan padamu adalah ini. Jika kamu memutuskan untuk membantuku, jika kamu memilih untuk berdiri dengan saya. Jin berhenti. Dia menjernihkan emosinya dan melanjutkan. Aku akan melakukan dan memberimu semua yang ada dalam kekuatanku jika kamu menginginkannya. Dari semua hal yang Jin lakukan dan katakan pada Valeria hari ini, hanya ini yang dia maksud dengan tulus.